Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang bentuk dasar komunikasi. Nah, bentuk dasar komunikasi ini ada dua, yaitu komunikasi verbal. Yang kedua bentuk dasarnya adalah non-verbal. Secara sederhana, ya, bentuk komunikasi verbal itu adalah seluruh bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata. Nah, kalau kata-kata itu kan kalau kita bagi lagi ya cabangnya, itu ada dua. Pertama, lisan, yaitu ucapan seperti yang saya laksanakan sekarang. Ini komunikasi verbal dengan menggunakan lisan. Lisan itu menggunakan lidah, gitu ya. Kemudian ada bentuk komunikasi verbal tulisan. Tulisan ya ditulis, ya. Nah, lisan maupun tulisan itu kan semuanya menggunakan kata-kata ya, semuanya menggunakan kata-kata. Oke, itu bentuk komunikasi verbal. Kemudian bentuk dasar komunikasi yang kedua adalah nonverbal. Nah, nonverbal. Kalau kita ini kan gampangnya begini, misalnya kalau ada kata-kata non gitu ya, non itu kan menunjukkan bukan, nah atau selain gitu. Misalnya non Muslim, selain dari Muslim. Non Muslim itu siapa saja ya, orang-orang yang beragama Kristen, misalnya orang yang beragama Hindu atau Buddha atau Konghucu dan lain-lain. Non WNI, ya selain dari WNI, siapa itu? Ya bisa orang Malaysia, orang Timur Timur, orang Thailand, orang Amerika dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau non verbal itu segala bentuk komunikasi yang di luar kata-kata. Jadi yang tidak pakai kata-kata itu semuanya masuk ke dalam non verbal. Nah, dua inilah bentuk dasar komunikasi ya. Secara sederhana pengertiannya seperti itu saja. Nah, ada satu yang menarik ketika kita membahas tentang bentuk dasar komunikasi ini, verbal dan non-verbal. Bentuk komunikasi apakah yang paling banyak digunakan? Nah, yang paling banyak digunakan, baik itu ketika kita berkomunikasi sehari-hari, baik itu ketika kita berkomunikasi dengan guru, dengan dosen, ketika kita presentasi, ketika kita berbisnis, dan lain-lain sebagainya. Bentuk komunikasi manakah yang paling banyak yang kita gunakan? Biasanya ya, yang belum mempelajari tentang ilmu komunikasi pasti akan menjawab, bentuk komunikasi yang paling banyak digunakan adalah bentuk dasar komunikasi verbal. Kenapa? Kan kalau orang berkomunikasi itu kan ngomong ya kan, berbicara. Jadi berbicara itu apa? Ya menggunakan kata-kata, menggunakan lisannya. Dalam satu hari seseorang itu mengeluarkan sekian ribu kata-kata, itu ada penelitiannya loh, ya kan? Kemudian misalnya dalam menjelaskan sesuatu, misalnya seperti saya sekarang, ini kan kalau Anda lihat gitu ya, wah Bapak ini dari tadi kan komunikasinya komunikasi verbal saja, menggunakan kata-kata, menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbalnya bagaimana? Nah, sebenarnya dalam komunikasi yang terbanyak itu bukan verbal sebenarnya, tapi nonverbal, ya kan? Kenapa seperti itu? Bentuk komunikasi itu yang terbanyak itu adalah yang di luar dari kata-kata. Bahkan sebelum komunikasi itu dimulai, nonverbal itu sudah ada, ya kan? Misalnya kita bawakan ke contoh video ini saja misalnya. Mana yang lebih banyak saya saat ini berkomunikasi verbal atau nonverbal, ya kan? Kalau verbalnya apa? Kata-kata. Nonverbalnya ada berapa? Wah, banyak sekali, ya kan? Pertama, misalnya dari pakaian saya. Saya memakai baju t-shirt saja, baju kaos, penampilan saya santai. Kenapa santai? Ya karena kan ini kuliahnya kuliah online ya kan. Kenapa saya mesti pakai batik? Kalau Anda belajar sama saya di kampus ya nggak seperti ini pakaian saya. Itu adalah bentuk komunikasi juga. Komunikasi itu kan pengertiannya eh, proses penyampaian ide, pesan ya kan, informasi dari pihak A ke pihak B. Pihak A ini adalah komunikator, B ini adalah komunikannya. Saya komunikatornya, Anda adalah komunikannya. Dengan saya menggunakan pakaian ini saja, itu sudah ada suatu bentuk komunikasi. Kenapa? Ada informasi yang bisa Anda tangkap. Ya kan? Wah, ini bapaknya pasti ngajarnya bukan di kelas. Ya kan? Berbeda misalnya Anda lihat rekaman saya mengajar, ya kan? Rekaman saya mengajar itu mungkin videonya agak jauh sedikit, kemudian suasananya tidak seperti ini. Ini pakai green screen ya. Eh, latar belakangnya bukan yang Anda lihat ini.
misalnya Anda lihat di sebuah kelas, kemudian lagi ngajar, kemudian bajunya rapi, mungkin pakai dasi mungkin dan segala macam. Oh, ini berarti Bapak ini merekamnya di kampus, di kelas. Mungkin sambil ngajar sekalian bikin video. Tapi kalau pakaiannya seperti ini saja, wah ini pasti dia lagi di rumah. Kemudian Anda melihat wajah saya misalnya, ekspresi wajah saya. Kok sepertinya capek ya gitu. Dengan melihat wajah saya, mungkin Anda tahu ini rekamannya pagi, siang, atau malam. Ya kan? Karena wajah saya sudah letih, mungkin Anda bisa tebak dari tadi, ini sepertinya rekamannya malam. Ya, ini memang malam. Saya bikin videonya sudah malam, satu hari ini sudah banyak sekali kegiatan dari pagi sampai sore, kemudian berbagai macam rapat dan lain-lain gitu ya. Nah, baru malam bisa dikerjakan. Kemudian apa lagi Anda lihat? Ekspresi wajah, ya kan? Intonasi suara. Suara yang saya keluarkan ini kan juga ada nonverbalnya. Saya kan berbicaranya itu menggunakan apa namanya? Ada nada suaranya, warna suara saya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau tulisan ada enggak nonverbalnya? Kalau lisan kan jelas. Kalau saya berbicara secara lisan, itu ada nonverbalnya. Misalnya, ya gerakan tangan ini aja saja, saya begini-begini kan itu nonverbal. Tangan saya ini kan nggak harus ikut bergerak sebenarnya ketika berkomunikasi kan bisa aja diam seperti ini kan bisa, ya kan? Tapi nggak enak gitu. Berbicara itu enaknya tangan kita juga ikut berkomunikasi, ya kan? Misalnya saya menjelaskan pemandangan yang luas misalnya, tangan saya kan begitu luas gitu ya kan? Bukan pemandangan yang luas gitu. Itu kan berbeda nonverbalnya. Nah, berkomunikasi dengan lisan nonverbalnya jelas. Intonasi suara, penampilan, mimik wajah, apalagi pakaian, gaya berbicara, gaya duduk, suasana, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau tulisan ada nggak nonverbalnya? Ada, ya. Tulisan itu juga ada nonverbalnya. Bentuk tulisan. Mungkin ada yang ini yang mengambil mata kuliah saya mungkin dari jurusan lain, jurusan psikologi, itu mereka mempelajari tentang grafologi. Grafologi itu apa? Mempelajari karakter seseorang dari bentuk tulisannya. Silakan nanti siapa yang tertarik mempelajarinya, sekarang di Google kan banyak gitu ya. Nah, tulisan orang yang seperti ini mencerminkan karakternya kuat, mencerminkan karakternya begini, mencerminkan karakternya gini. Orang yang tulisannya seperti ini mencerminkan karakternya pemalas misalnya. Makanya kan kalau melamar pekerjaan itu kan kita dimintanya tulisan tangan, tidak yang diketik. Kalau yang praktis kan diketik. Diketik, print, tanda tangan, kirim lamaran. Tapi kan orang perusahaan atau lembaga gitu ya, melamar jadi CPNS pun ke pemerintahan itu mintanya pakai tulisan tangan. Kenapa? Tulisan tangan kita itu ada nonverbalnya, bisa dilihat karakter kita dari situ. Cara dia menulis huruf A, cara dia menulis huruf B, cara menulis ini. Kemudian masing-masing bentuk fontnya itu juga punya komunikasinya masing-masing. Ada yang disampaikan di balik dari pemilihan font tersebut. Kenapa skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi harus ditulis dengan Times New Roman? Tidak boleh ditulis dengan Comic Sans misalnya. Karena Times New Roman itu menggambarkan keseriusan, ya kan? Itu kan informasi, itu kan pesan, ya kan? Saya bikin ini dengan serius, maka saya gunakan fontnya adalah Times New Roman, ya kan? Uh, Kalau pakai Comic Sans, nah itu kan Comic Sans ini kan tulisan untuk ini anak kecil, ya kan? Bentuknya seperti komik, ya kan? Nggak bisa tulisan itu walaupun isinya canggih gitu ya. Hasil penelitiannya sudah menggunakan referensi terbaru, penelitian-penelitian internasional dan lain sebagainya. Tapi ditulis pakai Comic Sans ya orang membacanya ini serius nggak sih penelitiannya gitu. Nah gitu. Bahkan huruf itu sendiri itu adalah nonverbal karena nonverbal itu termasuk di dalamnya simbol, ya kan? Contoh, saya punya ini. Ini adalah huruf A, ya kan? Dari mana Anda tahu kalau ini huruf A? Ini adalah simbol A, simbol huruf A. Simbol itu adalah nonverbal, ya kan? Kok A itu simbol, kok nonverbal? Kalau Anda misalnya bawa kendaraan, bawa motor misalnya, atau bawa mobil misalnya, pergi ke suatu tempat, mau parkir, di situ ada rambu-rambu huruf P, coret. Itu kan simbol. P itu adalah simbol.
Jadi masing-masing huruf itu A, B, C, D, E itu adalah simbol semuanya. Simbol huruf A, simbol huruf B. Cuman karena sudah begitu seringnya kita pakai, kita lupa menyebutkan simbolnya. Huruf A, huruf B, huruf C. Nggak mungkin ada tulisan yang tidak pakai huruf. Tidak mungkin tulisan tidak pakai simbol. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan saya tadi, mana yang lebih banyak komunikasi verbal atau non-verbal? Jawabannya adalah yang banyak-banyak adalah komunikasi non-verbal. Karena kata kuncinya, tidak mungkin komunikasi verbal itu disampaikan tanpa adanya non-verbal. Itu tidak mungkin. Jadi verbal tanpa non-verbal tidak mungkin. Impossible. Berbicara tanpa ada non-verbal nggak mungkin. Mungkin Anda ini kalau bicaranya lewat telepon gimana Pak? Kan itu nggak kelihatan mimik wajahnya, nggak kelihatan pakaiannya, nggak kelihatan tinggi orangnya, ininya segala macam. Intonasi suaranya kan tetap terdengar gitu, ya kan? Pertama dari suaranya saja. Kalau yang cowok-cowok yang sebelum akil balik ya kan, mungkin sering disangka orang ini suara perempuan ya gitu. Bahkan dari warna suara orang bisa tebak ini perempuan atau laki-laki. Kan nggak ada orang telepon, ini saya panggil Pak atau Ibu ya. Maaf, Anda ini laki-laki atau perempuan ya gitu. Kan nggak ada seperti itu. Dari suaranya kita bisa tebak, ya kan? Ya memang ada beberapa yang suaranya mirip-mirip, misalnya laki-laki mirip-mirip perempuan ya ada, tapi kan nggak umum, ya kan? Nah, nggak mungkin berbicara tanpa adanya nonverbal, nggak mungkin. Walaupun itu cuma rekaman suara dan lain sebagainya. Nggak mungkin menulis tanpa adanya simbol, tanpa adanya gaya tulisan, ya kan? Tanpa adanya panah-panah, misalnya kan ada orang yang mencatat tuh suka pakai panah, suka pakai ini, ya kan? Nah, itu semuanya adalah nonverbal. Oke, kita simpulkan bentuk dasar komunikasi itu ada dua. Pertama adalah verbal, yang kedua adalah nonverbal. Verbal ini adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata. Kalau kita pecah lagi, ini ada dua saja. Yang pertama adalah lisan, yang kedua adalah tulisan, ya kan? Lisan, tulisan. Yang kedua, bentuk dasar komunikasi itu adalah non-verbal. Non-verbal itu non kata-kata, yang selain menggunakan kata-kata. Berapa cabangnya? Banyak sekali. Ada intonasi suara, ada simbol, ada gestur, ada postur, ada ya macam-macam. Banyak sekali. Kalau ini banyak ininya. Jadi, makanya dalam berkomunikasi, ketika orang pintar berkomunikasi, sebenarnya itu dia bukan pintar berbicara, bukan pintar menyampaikan lisannya, tapi orang yang pintar berkomunikasi adalah orang yang sangat pintar non-verbalnya. Ya, jadi kalau dalam public speaking, kalau Anda ikut kelas public speaking, yang dilatih itu bukan cuman gimana cara bicara, tapi cara menyampaikannya, karena itu adalah non-verbalnya. Oke, semoga dapat dipahami dan dapat Anda kembangkan sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.